mulai kajian ini, Ramadan dan pembentukan karakter rohani. Pada saat saya menjadi guru SMA 1, belum SMA 1, aku masih SMA. Tahun 1974, saya diminta penataran ke Bandung. Pak penatarnya di Saint Teaching, ya sekarang PPPD, P3 Bandung Jalan Ponorogo. Ya. Nah, kemudian suatu malam saya biasanya tempat ini, Lembang. Ini dibangun oleh Posha orang Belanda, satu observatorium yang di dalamnya ada teleskop untuk mengamati bintang-bintang, termasuk juga dalam rangka untuk mengamati ru'yatul hilal. Pengajian guru-guru mantan guru SMA, pensiunan guru SMA di rumah Dahar, di rumahnya Badar Rapi yang mengisi Pak Saban, bacakan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah hari ke-12 atau 13. 12 beda tipis. Nah, ini barangkali kita sudah pernah semua, tapi ada baiknya kita bunyikan kembali. Periksa dan uruskan kembali niat Anda selama perjalanan. Perjalanan ini hanya berlangsung 1 tahun sekali. Harap perbanyak ibadah, tilawah, dan amalan baik lainnya selama Anda dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di stasiun tujuan akhir, Stasiun Ramadan. Semoga Anda pulang dengan bahagia. Jadi di pengantarnya Pak Haji Rifai mengatakan kita sudah masuk pada 10 kedua bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, ini sekaligus untuk motivasi kita bersama, apalagi sebagai seorang pendidik, Allah berfirman di dalam Quran itu, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian kepada Tuhan, kepada keampunan Tuhan, berjannatin arduha, yaitu surga yang luas, ka'ardi samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan menuju keampunan Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata-kata Ramadan ini hanya tertulis 1 kali di dalam Al-Quran, dan di antara
antara 12 bulan dalam satu tahun itu hanya bulan Ramadan saja yang disebut di dalam Al-Quran. Bulan-bulan lain tidak disebut dalam Al-Quran. Sehingga sering dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah penghulu semua bulan atau imamnya dari bulan-bulan itu. Di bulan itu diturunkan Quran. Jadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan pengantar sudah menyediakan 400 pusat Quran, katanya akan ditambah lagi supaya semua siswa waktu imtak bisa membuka Al-Quran dan membacanya. Ini dulu atas usul Pak Fauzil Majid. Biasanya kalau ngaji imtak itu kan pakai HP, tapi dia kadang-kadang mengerjakan matematika atau mau WA, sehingga Pak Majid, Pak Fauzil Majid pas ulang tahun SMA ada upacara itu minta pada saya, tolong Pak sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah kalau saya menyampaikan ya, saya sampaikan bersama Pak Nur ya. Pak Kepala Sekolah dan langsung disambut, langsung beliau memesan 400 pusat. Alhamdulillah, dan akan ditambah lagi pada bulan pertama, insya Allah. Saya usul juga satu Pak Kepala Sekolah. Musola ini musola loks ya. Ada satu yang supaya LCD sudah terpasang di sini, jalannya sudah ada, tinggal menurunkan. Pernah kita tanamkan bersama bahwa musola ini menjadi laboratorium impak. Tapi saya disebut oleh Pak Minarso dan Pak Haji Rifati, katanya kalau anak diberi kesempatan, ternyata tampilannya jauh lebih siap daripada Bapak Ibu. Kata Pak Rifati, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, maka ada dalam ini tadarus, kemudian disimak, kemudian dipahami, syukur-syukur bisa dimaknai, dihafalkan, itu bisa menjadi amalan utama kita di bulan Ramadan sebagai qiyam Ramadan. Bahkan sekarang ini membaca Al-Quran itu sangat memudahkan. Ada Al-Quran yang dibuat kardus, dan ada yang model format besar dan format kecil. Yang format besar kalau salah harganya 224.000 untuk 30 juz. Yang format kecil itu 105.000 berapa? 30 juz. Ada diwarnanya, ada bacaannya, ada transliterasinya, ada artinya, dan ada di mana wakaf, di mana tidak, dimudahkan sekali. Nah, proses Ramadan itu prosesnya 1 bulan. Tapi kata Pak Haji Rifai tadi dalam perjalanan, sekarang ini baru 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, kok sudah mulai seperti. Pemahaman kita tadi berlomba ya, sabi bilang mafirat itu. Lomba itu ini mencari menang, itu mencari kalah. Kemudian lomba
bersungguh-sungguh atau asal-asal. Oleh karena itu, kalau kita yang memang betul-betul termotivasi sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha tadi, mestinya tambah ke belakang, tambah. Bahkan nanti di sebuah terakhir itu ada satu ritual yang sangat dianjurkan yang namanya i'tikaf. Dalam i'tikaf itu selain taklim juga dianjurkan banyak-banyak tadabbur Al-Quran. Kemudian tarawih. Kita pernah tarawih di sini. Imamnya itu masih muda-muda, bergiliran imamnya, dan ternyata imamnya itu digaji oleh pengurus amin. Dan ini barangkali bapak-bapak juga ibu pernah, ini masjid apa ini? Ini masjid aktif di tanah mini Indonesia yang dibangun Pak Harto untuk mengatasnamakan Ibu bin Soeharto. Dasar puasa itu yang tadi dibacakan oleh seorang mufti dari Indonesia di hadapan Presiden Habib Riza adalah surat Al-Baqarah ayat 183, yang kalau kita rinci-rinci itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang aman, mereka beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyam puasa kama seperti apa yang kutiba diwajibkan ala atas alladzina orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum agar supaya kalian tattaqun, kalian. Ini buat ini kelihatannya mudah ya, tapi saya buat ini lebih setengah jam sendiri satu-satu, karena harus lama. Nah, ayat tadi kalau kita rinci itu dalam proses manajemen input, proses dan output. Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang-orang yang. Jadi kalau orang tidak Islam, tidak beriman, puasanya tidak sah, dan puasa tidak akan berdampak apa-apa. Ada pertanyaan kepada Dr. Zakir Naik, saya Dr. Zakir Naik karena beberapa hari lalu saya bertanya Dr. Zakir Naik itu ditanya, ibu atau bunda Teresia nanti masuk neraka atau masuk surga? Ini pertanyaannya kalau di Indonesia jadi masalah saya. Dijawab oleh Zakir Naik, syaratnya untuk masuk surga itu dia harus abluminalnya bagus, abluminanasnya bagus. Bunda Teresia orang Inggris yang menterbalikkan seluruh hidupnya di India di hadapan orang-orang miskin, itu abluminanasnya sangat bagus, tapi abluminallahnya, hubungannya dengan Allah, tapi dengan Allah yang salah, bukan dengan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kebaikan Bunda Maria nanti tidak berdampak untuk mendapatkan balasan, karena dia hanya baik untuk manusia, tetapi tidak berakhlak kepada Allah. Dan puasa ini hanya dipanggil pada orang-orang yang beriman, yang tidak beriman inggil. Prosesnya kutiba
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Saya tanya dari akhir Rabiul ada kajian puasa Zoom dari Masjid Al-Iman di Pinang, Jakarta. Yang hari ini beliau mengisi ada seminar tentang pendidikan pesantren, dan saya diundang mengikuti seminar itu. Saya sudah sanggup. Kalau telah ada informasi dari Pak Soekarno dan Pak Ripai, setelah saya baca undangan dari Pak Apung, saya ditugas di sini pada jam yang sama. Oleh karena itu, saya tadi pagi sebelum Bapak menjemput saya minta izin tidak bisa ikut webinar ini karena saya diberitahu. Nah, hari Rabu yang lalu saya kasih ini, saya tanya ini kepada Kiai Haji Saiful Akif, beliau penasihat Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru yang mengisi. Saya tanya ini, beliau mengatakan puasa zaman dulu berbeda dengan puasa yang diwajibkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Puasanya bervariasi. Misalnya puasanya Nabi Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Puasanya Nabi Zakaria, dia tidak bisa berkata-kata ketika ingin meminta tanda-tanda bagaimana saya bisa punya anak, padahal istri saya seorang yang sudah tua dan istri saya seorang yang manjur. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Zakaria tanda-tandanya bahwa kamu akan tidak berkata-kata padahal kamu tidak sakit dan tidak. Itu puasanya Nabi Zakaria. Juga puasanya Siti Maryam ketika melahirkan putranya Isa Al-Masih. Orang-orang Yahudi itu menuduh Maryam itu pezina. Maka orang Yahudi tidak yang mengakui Nasrani karena orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam itu melahirkan anak namanya Isa itu zina sampai sekarang. Maryam, maaf ya adanya pribadi, Maryam kamu mengalami satu penderitaan yang berat. Dia menggendong anaknya. Nanti apa yang ditanya oleh kaumnya? Maryam, kamu ini kan dari wajah baik-baik, kamu diasuh oleh orang yang mulia namanya Nabi Zakaria, tetapi kenapa kamu jadi pezina seperti ini? Maka Allah melalui malaikat Jibril mewahyukan kepada Maryam supaya kamu berhenti berkata-kata kalau ada yang menanyai kamu, menuduh kamu tentang itu. Dan bagaimana kata Maryam? Nanti kalau ada orang menanya kepada kamu, tunjuk saja anakmu ini. Maryam berkata, bagaimana anaknya bisa berkata-kata? Dia masih bayi. Lalu betul Maryam berlalu di hadapan orang-orang kaum Yahudi, ditanya, Maryam, kamu kan orang baik-baik, tapi kenapa kamu berzina seperti ini? Maryam tidak berbicara, tidak berkata-kata, dia hanya menunjuk kepada bayinya. Bayinya yang berkata. Itulah mukjizat yang pertama Nabi Isa alaihissalam, anak yang masih dalam buah berkata, aku adalah Isa putra Maryam dan aku dijadikan Allah menjadi nabi dan diberikan hikmah kepada.
Maryam kan berkata-kata, itu puasanya Ibunda Maryam. Kemudian puasanya Nabi Musa, yang dalam hukum Taurat itu puasa Nabi Musa ini perlu badannya besar ya. Puasa Nabi Musa itu lamanya 40 hari 40 malam, tidak ada sahur, tidak ada berbuka. Pak Bud walaupun tinggi besar gagah itu tidak mampu jadi Nabi Musa. Nah, itu adalah syariat yang ditetapkan pada umat-umat yang terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini outputnya. Nah, dalam sistem manajemen, input, proses, dan output. Inputnya orang-orang puasa adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman boleh berpuasa tapi tidak punya nilai, karena tidak punya SIM card-nya, tidak punya password-nya. Rukun puasanya niat, yang kedua imsak. Dan imsak itu untuk waktunya dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Kalau niatnya itu dalam hati, tapi dalam tangannya anak-anak itu biasanya dilafalkan sama-sama, nawaitu sholat batin dan seterusnya. Dan outputnya orang-orang yang bertakwa.